Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keni Semulzawi dari jurusan Teknik Sipil Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari tugas besar 1. Yang pertama itu, saya akan membahas materi tentang geoteknik. Pengenalan ilmu geoteknik adalah salah satu cabang dari ilmu teknik sipil. Di dalamnya diperdalam pembahasan mengenai permasalahan kekuatan tanah dan batuan serta hubungannya dengan kemampuan menahan beban bangunan yang berdiri di atasnya. Pada dasarnya, ilmu ini tergolong ilmu tua yang berjalan bersamaan dengan tingkat peradaban manusia. Bangunan gedung pencakar langit sekarang ini. Pengenalan ilmu teknik sipil dan ilmu geologi dalam geoteknik, yaitu geologi sendiri artinya ilmu kebumian yang mempelajari komposisi struktur dan sejarah bumi, termasuk aneka bentuk dan keberadaan kehidupan masa lalu di planet ini, juga material asal bulan, meteor, dan lain-lain. Yang perlu diingat bahwa komposisi itu ada batuan dan mineral, struktur itu deformasi kerak bumi atau struktur geologi tektonik, sejarah bumi itu stratigrafi dan fosil. Dan perlu diingat sekali bahwa geologi itu mineral, fosil, dan deformasi. Penjelasan ilmu teknik sipil dan ilmu geologi dalam geoteknik. Geoteknik sendiri artinya aplikasi geologi untuk kepentingan keteknikan yang menjamin pengaruh faktor-faktor geologi terhadap lokasi, desain, konstruksi, pelaksanaan pembangunan atau operation, dan pemeliharaan hasil kerja keteknikan atau engineering works diketahui dan tersedia. Ilmu teknik sipil sendiri adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana perancangan membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Teknik sipil punya ruang lingkup yang luas di dalamnya pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi. Lingkungan hingga komputer mempunyai perannya masing-masing. Kesimpulan yang kita dapat dari presentasi tadi, agar proyek teknik sipil berhasil, pada insinyur harus memahami tanah tempat proyek itu berada. Ahli geologi mempelajari tanah untuk menentukan apakah cukup stabil untuk mendukung proyek yang diusulkan. Mereka juga mempelajari pola air untuk menentukan apakah lokasi masing-masing tahap ini dapat dilakukan dan dilaporkan oleh konsultan yang berspesialisasi dalam geologi, geofisika, atau rekayasa. Oleh karena itu, insinyur harus memiliki pemahaman yang cukup tentang geologi untuk mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan pengetahuan ahli, konsultan, dan untuk dapat membaca laporan mereka dengan cerdas mempengaruhi proyek. Jadi itu presentasi mengenai materi geologi dalam bidang teknik sipil. Kemudian materi selanjutnya adalah pentingnya dilakukan penyelidikan tanah dengan baik dan menggunakan sampel tanah yang baik. Materi yang akan kita bahas ada pengertiannya, sifat-sifat tanah yang baik, fungsi tanah, alat-alat yang digunakan. Yang pertama itu adalah ada pengertian. Mengapa perlu dilakukan penyelidikan tanah dengan baik dan menggunakan sampel tanah yang baik? Karena pentingnya tanah bagi bangunan sipil, maka diperlukan penyelidikan tanah untuk mengetahui karakteristik tanah, fungsi tanah, dan alat-alat yang digunakan. Semua itu secara lengkap sebelum perencanaan dimulai agar aman secara teknis dan ekonomis, serta lancar saat pelaksanaannya. Sifat-sifat penting yang digunakan dari suatu areal tanah sangat tergantung dari jenis proyek apa yang akan dilaksanakan. Semua itu secara lengkap sebelum perencanaan dimulai agar aman secara teknis dan ekonomis, serta lancar saat pelaksanaannya. Sifat-sifat penting yang digunakan dari suatu areal tanah sangat tergantung dalam jenis proses apa yang akan dilaksanakan. Pengambilan sampel juga harus dilakukan secara sistematis, tahap demi tahap, dari lingkup yang luas sampai ke lingkup yang mendetail. Yang kedua itu ada sifat-sifat tanah yang baik. Ada 3, yaitu permeabilitas, konsolidasi, tegangan, geser. Permeabilitas sendiri, sifat ini digunakan untuk mengukur atau menentukan kemampuan tanah dilewati air melalui pori-porinya. Konsolidasi dihitung dari perubahan isi pori tanah akibat beban. Sifat ini dipergunakan untuk menghitung penurunan bangunan.
Sedangkan tegangan geser untuk menentukan kemampuan tanah menahan tekanan-tekanan tanpa mengalami keruntuhan. Sifat ini dibutuhkan dalam perhitungan stabilitas fondasi atau dasar yang dibebani. Stabilitas tanah isian atau timbunan ini di belakang bangunan penahan tanah dan stabilitas timbunan tanah. Sifat-sifat fisik lainnya ada batas-batas Atterberg, kadar air, kadar pori, kepadatan relatif, pembangunan butir, dan kepekaan tanah. Kemudian ada fungsi tanah. Fungsi tanah itu ada 4. Yang pertama menentukan tipe dan kedalaman fondasi. Yang kedua merencanakan struktur tanah gempa. Yang ketiga menentukan perlakuan terhadap tanah. Yang keempat memprediksi besarnya penurunan tanah. Ya, jadi itu materi yang kedua. Kita lanjut untuk materi yang ketiga. Materi yang ketiga itu ada penelitian shift analisis dan hidrometer analisis. Pengertian dari pengujian shift analisis yaitu metode ayakan atau shift. Shift itu artinya ayakan adalah metode penentuan diameter nominal partikel dengan menggunakan ayakan. Diameter nominalnya adalah ukuran lubang ayakan yang dinotasikan dengan dA dikali dA sama dengan diameter. Nominal ayakan metode ini biasanya dilakukan untuk partikel yang memiliki ukuran lebih besar dari 44 mikron. Dalam analisis partikel yang diuji yakni yang berdiameter lebih dari 0,075 mm. Sedangkan hidrometer analisis adalah metode untuk menghitung distribusi ukuran butir tanah berdasarkan sedimentasi tanah dalam air. Kadang disebut juga uji sedimentasi. Analisis hidrometer ini bertujuan untuk mengetahui pembagian ukuran butir tanah yang berbutir halus. Manfaat hasil uji ini adalah untuk perbandingan sifat tanah yang ditentukan dari uji batas-batas Atterberg dan aktivitas lainnya. Tujuan dari shift analisis dan hidrometer analisis. Tujuan dari shift analisis sendiri untuk mengetahui suatu tanah yang akan diuji, apakah tanah tersebut bergradasi buruk, bergradasi seragam, ataupun bergradasi baik, sekaligus untuk mengetahui ukuran butir tanah. Sedangkan tujuan untuk hidrometer analisis untuk menentukan distribusi dari butiran tanah yang memiliki diameter yang lebih kecil dari 0,0074 mm atau menggunakan saringan nomor 200 ASTM dengan cara pengendapan hidrometer. Kemudian kita masuk materi perhitungan analisis dan hidrometer analisis. Di sini ada banyak rumus ya. Ada sekitar ada 8 rumus untuk mencari persentase berat tahan yang tertahan, untuk mencari berat tanah yang tertahan, persentase kumulatif tanah yang tertahan, untuk mencari persentase butir yang lolos dalam persen. Kemudian ada perhitungan hidrometer analisis. Contoh perhitungannya itu ini mencari waktu, pembaca hidrometer aktual, mencari temperatur, terus juga untuk mencari diameter butir, mencari kedalaman efektif. Sekian presentasi yang tadi, kemudian kita lanjut untuk presentasi berikutnya. Kita masuk presentasi yang terakhir, yaitu pengujian Atterberg ya. Materi yang akan kita bahas itu ada batas cair atau liquid limit atau biasa disebut LL. Yang kedua ada batas plastis atau plastik limit. Yang ketiga ada batas susut atau susul limit. Yang keempat ada indeks plastisitas. Yang pertama ada batas cair. Batas cair sendiri atau LL adalah kadar air tertentu di mana perilaku tanah berubah dari kondisi plastis ke cair. Pada kadar air tersebut, tanah mempunyai kuat geser terendah. Batas cair adalah kadar air saat tanah berubah dari kondisi cair. Kemudian ada perhitungannya. Ini ada rumus untuk mencari batas cair. WC sendiri di sini adalah kadar air, W1 di sini adalah berat cawan Poisson dalam gram, W2 adalah berat cawan plus tanah basah dalam gram, W3 berat cawan plus berat kering. Yang kedua ada batas plastis atau PL.
yaitu batas terendah kondisi kadar air ketika tanah masih pada kondisi plastis. Tanah akan bersifat sebagai bahan yang plastis dalam kadar air yang berkisar antara LL dan PL. Kisaran ini disebut indeks plastisitas. Kemudian ada perhitungannya, yaitu di sini ada rumus untuk mencari indeks plastisitas. WC di sini berarti kadar air W1 itu sama kayak yang tadi. W1, W2, W3 sama kayak batas cair. Kemudian masuk ke batas susut atau susut limit, kalau disingkat SL, adalah keadaan di mana kadar air pada kedudukan antara semi padat dan padat, yaitu persentase kadar air pengurangan kadar air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan volume tanah. Kita masuk ke perhitungan batas susut. SL, yaitu batas susut. M1 itu massa tanah basah dalam mangkok pada saat permulaan pengujian. M2 itu massa tanah kering. VI itu volume contoh tanah basah pada saat permulaan pengujian. VF itu volume tanah kering sesudah dikeringkan di dalam oven. Kemudian kita masuk ke indeks plastisitas, atau biasa disingkat itu PI. Indeks plastisitas merupakan interval kadar air, yaitu tanah masih bersifat plastis. Karena itu, indeks plastisitas menunjukkan keplastisitas tanah. Jika tanah mempunyai interval kadar air daerah plastis kecil, maka keadaan ini disebut dengan tanah porus. Sebaliknya, jika tanah mempunyai interval kadar air daerah plastis yang besar, maka tanah disebut tanah gemuk. Kita masuk ke perhitungan IP, sama dengan LL dikurang PL. LL sendiri itu batas cair, PL itu adalah batas plastis. Sekian presentasi dari saya dari keempat materi tersebut. Mohon maaf bila kurang jelas atau terburu-buru, ataupun ada salah kata dan kurang lengkap penjelasannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.